Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih terus ketemu. Sebentar lagi hari Minggu kita akan ibadah online lagi. Kita bertemu lagi mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan bersama-sama. Kita terus mengucap syukur di masa yang sulit ini. Tuhan terus pelihara kita dengan kesehatan yang baik. Tuhan pelihara ekonomi kita, keuangan kita, bisnis anak-anak semua sehat. Dan saudara dan saya mengalami semua kebaikan Tuhan. Tetap mengucap syukur dan tetap bersuka cita. Amin. Saudara, minggu ini kita bersyukur kita dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin, gembala senior kita. Satu hal yang luar biasa, ada pesan yang sangat penting mengenai kedatangan Tuhan Yesus, mengenai rapture. Satu hal message yang penting. Tanggal 18 hari Jumat kemarin, bukan satu kebetulan, kita merayakan, orang Israel merayakan Rosh Hashanah 5781 ya. Saya ucapkan Shana Tova 5781. Selamat tahun baru Israel. Akar kita adalah Israel ya. Saudara akan mendapat rahasia rapture pada message minggu ini. Saudara, Pak Arifin memberi tema, Are you ready for the rapture? Are you ready for the rapture? Saudara pastikan adalah orang yang mengalami pengangkatan ketika rapture terjadi. Amin. Pertanyaannya, apakah semua orang mengalami rapture ketika terjadi pengangkatan? Dapatkan rahasianya pada message hari Minggu tanggal 20 September jam 10 di YouTube channel GB Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan apa yang kita harus lakukan di dalam suasana seperti ini. Yang pertama saya katakan, take heed of yourself, waspada. Ya, kita harus menjaga pikiran kita tetap penuh shalom, hati kita tetap panas bagi Tuhan. Tetapi selanjutnya, kan saya beri nama Corona Academy, bukan Corona Pandemi. Karena firman Allah mengatakan akan ada pemurtatan, akan ada penganiayaan, bahkan ada pengkhianatan. Mereka akan saling membenci. Belum pernah saya alami, yaitu perang doktrin yang saling menjelekkan, pasti masuk neraka dan sebagainya. Seperti sekarang ini, aneh sekali. Senjata itu harus diarahkan kepada musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, kuasa kegelapan, bukan diantara saudara. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengalami kejatuhan. Dan dia berkata, satu-satunya tentara di dunia yang membunuh, yaitu tentara yang terluka, cuma gereja katanya. Aduh, sedih sekali saya dengar itu, saudara. Sebab kita ingat John Kane, dia saudaraku menjadi pahlawan karena apa? Karena dia mengalami terluka waktu perang Vietnam. Tetapi jangan sampai saling menyerang satu dengan yang lain. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Saudara, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya. Karena itu saya sampaikan bagaimana dalam Corona Academy ini, pertama kita diajarkan yaitu panjang sabar, lalu kemudian ketekunan dan ketahanan. Dan di sini hipomeno artinya tahan di bawah tekanan. Tahan menghadapi penderitaan. Tidak pernah diajarkan bahwa kalau kita mengikut Kristus, everything's gonna be alright, selalu ada promosi. Firman Allah mengatakan, Rasul Paulus membukakan rahasia ini. Bagi kita bukan cuma mendapat kasih karunia untuk diselamatkan, tapi juga kasih karunia karena menderita karena nama Yesus. Dalam hidup saya, berapa kali saya difitnah orang
karena nama Tuhan, dibenci karena nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, dan saya mengerti rahasia ini. Saya belajar seperti Musa. Musa mengatakan penghinaan karena Kristus itu lebih dari harta benda Mesir. Karena itu di dalam Corona Academy ini kita sedang belajar ketahanan. Ya, kita tahan tidak ngomong sembarangan. Kita tahan yaitu menghadapi apapun kita bisa tetap mengucap syukur. Kita tidak bilang nih hari buruk, kita katakan this is the day that the Lord has made. Dan kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena itu umat Tuhan, pertama-tama periksa hatimu. Tetapi juga kita harus periksa ketahanan kita. Ya, kalau kita masuk ke sebuah gedung, termasuk gedung kita, tangan kita diperiksa. Firman Allah mengatakan Yusuf itu tangannya tinggal lihat. Lihat itu saudaraku kuat, teguh, tidak gampang patah, tidak gampang putus. Ya, saudara kita memerlukan keteguhan hati. Kita memerlukan ketahanan supaya kita diselamatkan. Di sana adalah bukan soteria tetapi sotso. Sotso di sana adalah selamat roh, jiwa, tubuh. Roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan. Dan kalau kita bertahan, tubuh kita akan dirubah tubuh kemuliaan. Angkat kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kamu menjadi percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya di hari ini kita semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Dimanapun kita berada saat ini bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, buat saat ini. Kami percaya saat ini kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, apapun yang ada dalam diri kami, semua membuktikan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Saat ini kami rindu menikmati Engkau Bapa, menikmati hadirat-Mu, bahwa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kerinduan kami berjumpa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Denganmu memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saatnya Tuhan berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu,
dan indahnya hadir, sebab hanya hadirat-Mu saja Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat yang indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa daku. Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat, hadirat-Mu, oh Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuh hiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Bapa, penuh hiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Yesus, ku kekudusan-Mu Bapa, itu memenuhi, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Syararana, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Oh, Yesus, Yesus, hanya Kau saja yang kami rindukan.
harapan. Shalom Aleichem, semua warga kerajaan. Mungkin Anda bertanya kenapa penampilannya agak berbeda. Saya cuma mau ingatkan bahwa akar kita adalah Israel. Perjanjian dengan Abraham. Dan justru Kristus memilih kematian di atas kayu salib itu supaya apa? Supaya dia bisa menanggung kutuk itu dan berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bangsa Indonesia. Tema kita adalah Are you ready for the rapture? Apakah engkau siap untuk pengangkatan jemaat? Di mana-mana ada rapid test, ada PCR, serologi apa saja. Tetapi hari ini kita akan cek kehidupan kita. Are we ready for the rapture? Pada waktu tayangan ini disampaikan, maka ini adalah tanggal 18 September ini adalah perpindahan tahun 5780 menuju 5781. 5781 dalam perhitungan tahun Ibrani. Kita melihat tahun 80, tahun yang lalu adalah 80 itu P, artinya mulut. Dan kita lihat bagaimana hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Kita melihat banyak sekali masalah gara-gara mulut. Ada seorang tentara jatuh sendiri dan dia mabuk. Dan dia kirim WA kepada teman-temannya. Aku dianiaya. Dan apa yang terjadi di Ciracas? Semua itu karena mulut. Kita lihat bahkan ada perang doktrin di sosmed dan sebagainya. Kita tidak mau ikut-ikutan saudara. Just declare the word of God. Why? Sebab tahun 5781, 81 itu adalah P Aleph. Aleph selalu bicara Elohim, nomor 1 ya. Selalu bicara leader, karena itu saya beri nama The Year of Emerging Leader. Dan juga Ox, Ox itu bull, kekuatan. Ya, sapi jantan, bekerja keras, tidak malas. Kita memasuki 5781. Dan pada waktu kita di Indonesia beda 5 jam ya dengan Israel. Saya mau sampaikan sesuatu yaitu pentingnya mengerti yaitu jalan-jalan Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat pertama tentang zaman dan masa saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Perhatikan di sana hari Tuhan, the day of the Lord. Ya, ada juga yang mengatakan the day of Christ. Terjemahan lain mengatakan demikian. Sebab pengangkatan jemaat itulah the day of Christ. Tapi kedatangan Tuhan Yesus, second coming of Christ is the day of the Lord. Kita harus tahu ada 2 hari yang berbeda. Terserah pandangan orang apa, tetapi seperti zaman Nuh dan seperti zaman Lot, maka murka Tuhan turun ketika Nuh sudah masuk ke dalam bahtera dan Lot sudah keluar dari kota Sodom. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu konsisten. Dan itu adalah modus operandinya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, seorang pendeta bernama Jerry Tony. Mungkin Anda tidak gitu kenal dengan dia. Dia membuat suatu chart yang menarik sekali. Karena saya akan sebutkan tentang masa dan waktu. Yesus disalibkan tanggal 14 bulan Nisan. Lalu kemudian ketika dia dikuburkan, maka dia ada di dalam hari raya roti tak beragi. Ya, hari raya roti tak beragi. Dan kemudian bangkit pada hari raya buah sulung, tanggal 17 bulan Nisan. Kemudian dia naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan 50 hari sesudahnya. Itu hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya penuaian. Saya percaya hari-hari ini banyak penuaian akan terjadi. Tetapi kemudian yang menarik adalah peniupan sangkakala. Peniupan sangkakala Yom Teruah. Itu adalah Rosh Hashanah tanggal 1 bulan Tisri.
Pengangkatan jemaat, banyak orang percaya karena semuanya ada tanggalnya ya. Jadi mereka sedang menantikan ini, ya, menantikan dalam 18 September jam 6 sore. Tetapi saudara ketahuilah, kalau ada nabi, so-called nabi, rasul atau siapa mengatakan bahwa kita bisa tahu tanggalnya, tidak mungkin. Tidak seorang pun tahu. Bahkan Yesus mengatakan, percumalah, kamu hitung-hitung percuma. Karena Bapa yang menentukannya. Engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktu. Yang perlu adalah berjaga-jaga. Yang perlu adalah mempersiapkan diri. Salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah ketika semuanya dalam keadaan damai dan aman, kebinasaan akan datang. Salah satu fenomena yang jelas adalah pertama kali ada perjanjian diplomatik antara Uni Arab Emirat ya dengan Israel. Yang disusul dengan yang lain-lain. Saudi belum, tetapi akan menyusul. Bahkan Sudan. Bayangkan itu belum pernah terjadi, saudaraku. Ya, sejak berdirinya negara Israel 1948, perang terus-terusan terjadi. Tetapi ini ada satu fenomena yang luar biasa. Tetapi kita harus melihat dengan kacamata Tuhan ya. Ya, maka orang yang ditimpa kebinasan seperti perempuan hamil ditimpa sakit bersalin. Yesus mengatakan tentang sakit bersalin dalam Matius 24 ya. Odin ya. The birth pangs. Dan segala ini semua akan terjadi saudaraku. Dan firman Allah menunjukkan selain Yom Teruah maka kita memasuki tahun yang baru ini. Saya pesan 81 bicara soal the mouth of Elohim. Jadi saya yakin dan percaya masa depan kita tergantung bagaimana kita declare the word of God. Kita tahu firman Tuhan, janji Tuhan ini itu voice activated. Diaktifasi oleh suara. Suara siapa? Suara kita, ya. Suara kita. Kalau ada orang mengambil barang saya atau apa, saya katakan ya bahwa ketika aku memeriksa kemahku tidak ada yang hilang. Dan benar-benar terjadi hal yang luar biasa. Voice activated. Tidak semua voice. Sebab dikatakan doa orang benar. Sangat besar kuasanya. Jadi kita harus memeriksa diri kita ya. Jangan cuma senang bebas virus ya. Bebas pneumonia, bebas demam berdarah. Kita akan cek. Kan sebab apa? Dalam 1 Korintus 15 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Rasul Paulus dalam hal ini ya. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, a mystery. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. In a twinkling of an eye. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri terakhir. Itu perhatikan. Yom Teruah. Ya. Sangkakala. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Nah saudaraku ada seorang pengkhotbah terkenal ya. Dan dia memberikan beberapa doktrin yang agak aneh saudara. Dia berkata begini, saya ulangi apa yang dia katakan. Sangat terkenal lah, saya tidak mau sebut nama ya. Saya tidak mau terlibat polemik saudara ya. Dia bilang, we all will be changed. We all will be taken up. Taken up itu kalau saya cari rapture dalam bahasa Inggris di Alkitab enggak ada. Itu dari bahasa Latin rapturo. Bahasa Indonesia harpazo. Direnggut untuk diselamatkan. Ya, dunia tidak akan lebih baik. Yang jahat akan bertambah jahat. Yang fasik bertambah fasik. Tetapi kabar baiknya. Yang kudus bertambah kudus. Lewat masalah-masalah corona ini. Sedang terjadi pemisahan domba dengan kambing. Sedang terjadi pemisahan orang benar dan orang tidak benar. Dan pengkhotbah ini mengatakan begini. Pastor dari satu gereja mega church. Dia berkata, we all will be changed. We all will be taken up. Dia berkata begini. Ya, good Christian, not so good Christian. Wholehearted Christian, half-hearted Christian. We all will be taken up. Really? Saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus 15 ini dimulai dari 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 mengatakan, jangan kamu, yaitu mulai dari ayat 9. Ya, jangan kamu disesatkan. Ya, bahwa orang-orang yang hidup tidak benar,
bisa tetap diselamatkan. Jangan percaya. Tidak tahukah kamu the unrighteous. Firman Allah mengatakan bukan adil tapi benar. Ya, orang hidupnya benar. Tidak akan dapat warisan dalam kerajaan Allah. Jangan kamu tertipu. Do not be deceived. Siapa aja yang tidak masuk? Pertama, orang cabul. Penyembah berhala. Orang yang berzina. Orang yang tidak setia. Banci. Pemburit. LGBTIQ. Apa saja namanya. Sebab dunia ini menuju panseksuality. Segala macam memuaskan diri sendiri. Salah satu dosa yang Tuhan benci adalah saudaraku. Ya, penyembahan berhala kan sudah jelas. Tapi ini. Segala penyimpangan seks, pencuri, orang kikir sini tamak dengan kikir itu adalah penyembah berhala. Dijelaskan adalah penyembah berhala, bukan seperti, tapi adalah pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, bukan sekarang. Jadi kalau ada orang berkata, saya lihat salah satu gereja besar yang ada di New York, cabangnya ada di Australia, pusatnya di Australia. Itu menerima orang LGBT, saudaraku ya. Loh, kita menerima semua orang, kita layani semua orang. Tapi untuk masuk dalam pelayanan nanti dulu, saudara. Ya, saudaraku, bahaya sekali. Saudara perhatikan di sini, kamu telah dikuduskan, telah dibenarkan. Itu dulu penipu, termasuk saya. Saya adalah orang berdosa dulu. Tapi sekarang dengan darah Yesus disucikan, dibenarkan. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Karena kita akan memasuki Shana Tova, selamat tahun baru. Ya, 5781. Perhatikan ya, mulut kita. Karena orang menipu pakai mulut, memfitnah pakai mulut, berzina juga pakai mulut, semuanya pakai mulut. Karena itu perhatikan, harus jadi P-Alef. Bekerja keras, bukan pemalas. Dan Tuhan siapkan jadi pemimpin. Dan Alef selalu berbicara Tuhan, Elohim. Ya, P Elohim. Ucapkan firman Tuhan. Tahun depan adalah the year of declaring the word of God. Tahun depan adalah declaring, ya, proclaim the word of God. Siapa saja yang tidak bisa masuk? Sebelum itu kita lihat dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal ketiga, siapa orang yang tidak diselamatkan? Karena Tuhan hanya datang untuk warga negaranya. Saya pernah memberikan satu ilustrasi. Ketika orang tanya pada saya, Pak, apa semua itu diangkat oleh Tuhan? Saya kasih ilustrasi. Misalnya nih, ada magnet besar dari langit datang. Dan di situ ada tumpukan junkyard, ya, tempat penimbunan akhir sampah. Ketika mendekat, kira-kira yang terangkat yang mana? Tentu saja yang jenisnya sama, yaitu metal, ya, akan terangkat. Besi dalam hal ini akan terangkat. Yang sampah ya enggak, kertas tidak, alang-alang tidak. Itu sebagai contoh. Ada lagi yang lucu tanya saya, Pak, saya ini masih punya utang, Pak. Apa saya akan terangkat? Lu Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Lu diangkat sedikit. Lu utang mana? Bank mana? Kamu ditaruh di depannya kantornya bank tersebut. Saya bilang begitu. Jadi yang pertama-tama yang juga tidak mungkin diselamatkan. Tidak akan diangkat. Adalah Yohanes pasal ketiga. Yaitu the unbeliever. Orang yang tidak percaya. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapakah roh antikris itu? Roh antikris itu adalah yang tidak percaya bahwa Yesus menjelma jadi manusia. Ya, Allah menjelma jadi manusia, Yesus dimanusiakan. Nah, itu tandanya roh antikristus. Perhatikan, anti di sini bukan cuma melawan. Tapi anti di sini juga berarti pengganti daripada Kristus. Jadi percaya selanjutnya ayat 19, Yohanes 3:19. Dan inilah hukuman itu. Terang, sang terang, the light, pos, telah datang ke dalam dunia.
Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Berapa banyak orang ada di gereja, mereka juga menyerahkan persepuluhan. Mereka juga nyebut nama Yesus. Dan Tuhan berkata, I never knew you. Bahkan bisa melayani Tuhan. Bukankah kami mengajar? Kami juga ikut seminarmu Tuhan. Ya, engkau mengajar di kota-kota kami. Ya, bukankah aku bernubuat, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Jangan kita tertipu. Barang siapa berbuat jahat membenci terang. Yesus berkata, I never knew you. Aku tidak pernah mengenal kamu. Ginosko. Ginosko berjanji lama yada, to know intimately. Kamu tidak mirip dengan aku kata Tuhan. Ngaku-ngaku anak lagi. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini. Kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak pernah menghukum orang di masa perjanjian baru. Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya. Ya, Tuhan memberikan hukuman yang lebih berat. Ya, Tuhan memberikan hukuman yang lebih severe kepada orang yang sengaja hidup dan terus berkajang di dalam dosa. Sebab babi akan kembali ke kubangannya dan anjing akan kembali pada muntahnya. Tapi anak-anak terang akan datang pada terang. Ya, tetapi orang yang dalam kegelapan. Jadi pertama orang tidak percaya. Kedua adalah orang-orang yang di dalam kegelapan. Dan kita kembali 1 Korintus 6 tadi, mari kita lebih jelaskan di sana. Ya, jangan pernah tertipu, jangan sesat. Ya, oh enggak apa-apa, Tuhan itu penuh pengertian. No. Baru-baru ini saya, karena saya kangen ibu saya berusia 97 tahun. Dan juga saya tidak bertemu dengan beliau 6 bulan saudara. Maka saya jalan darat pergi ke Surabaya. Sudah rapid test. Tapi ada tawaran untuk swab test. Swab test yang 20 virus. Ya, 20 virus. Dan cuma 1 jam. Dan kabar baiknya gratis. Kalau mesti bayar 6,5 juta rupiah. Kami berdua gratis. Dan hasilnya puji Tuhan. Hasilnya itu dari 20 virus termasuk flu. Ternyata virus flu itu banyak sekali. Itu tidak ada sama sekali. Puji nama Tuhan. Nah saudara tidak ngerti ragi. Saya bicara virus saja deh. Ya. Jangan ada ragi Farisi, jangan ada ragi Herodiani, ragi Saduki, ragi Korintus. Apa ini maksud ragi Korintus? Ini saudaraku, percabulan. Ini yang disebutkan ragi Korintus itu. Salah satu ketamakan. Masa Pak, orang kikir itu tidak selamat. Oh gini saudara, kalau orang dilahirkan baru pasti berubah. Ya. Kalau ada orang berkata, Pak, dulu waktu dibaptis dompet saya kan tidak ikut dibaptis katanya. Tidak bisa. Dulu seperti itu. Tapi kita disucikan, kita dikuduskan. Ya, jadi ingat tahun ini kita masuki bukan cuma tahun P, tapi P Aleph. The mouth of God. The year of declaring the word of God. The year of proclaiming the word of God. Banyak orang tidak berkemenangan. Kenapa? Mereka tidak mengaktifasi firman Tuhan. Kita melihat bagaimana pertempuran rohani Kristus dengan si penggoda, si penyesat di padang belantara sesudah dia dibaptis. Ya, pada saat itu, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Salah satu godaan kita dalam masa-masa seperti ini, menghalalkan segala cara dengan alasan apa lapar, dengan alasan menolong keluarga, menghalalkan segala cara. Yesus menangkisnya, dia angkat, yaitu perisai imannya. Dia berkata, adalah tertulis. Lalu dia cabut pedangnya. Ya, sebab bukan dari roti saja kamu hidup, tetapi dari setiap perkataan that proceeded, ya, out of the mouth of God. Saya ingat apa yang dikatakan pendeta Reinhard Bonnke. Dia berkata begini. Ini suatu kejadian yang sangat menginspirasi saya. Bahkan menginspirasi sahabat saya
Evangelis Jeremy Rim almarhum. Suatu hari dia mengundang seorang hamba Tuhan yang terkenal luar biasa. Waktu itu dia ada di Soweto di Afrika Selatan. Dan hamba Tuhan yang terkenal ini, selebriti ini. Ya, ketika dia di gereja kecil, dia tidak mau khotbah, dia pergi ke tempat lain. Dan dia begitu stres. Reinhard tuh tinggi jangkung ya. Dan dia naik mobil VW yang kecil, VW kodok itu. Pada saat itu dia dalam keadaan stres. Dia dalam keadaan bagaimana nih, semua sudah flyer sudah dibagikan. Zaman dulu kan belum ada internet ya. Dan dia sudah keluarkan biaya. Orang itu tidak mau berkhotbah. Dan pada saat itu dia mendengar suara ini. My word in my mouth is as powerful like my word in your mouth. Saudara, waktu dia dengar itu, firmanku di mulutku kata Tuhan, sama berkuasanya, sama efektifnya dengan firmanku dalam mulutmu. Pada saat itu dia rasakan VW kombinya mendadak jadi chariots of fire, saudara ya. Dan dia pergi ke tempat kebaktian itu dengan penuh iman. Dia berkata pada semua jemaat, jangan khawatir. Orang itu pergi tapi Roh Kudus ada di sini. Dan hari itu adalah hari terobosan buat Reinhard Bonnke. Di mana mujizat, semua orang lumpuh disembuhkan, semua orang sakit disembuhkan saat itu. Karena the word of God in his mouth adalah sama yang diucapkan oleh orang percaya. Orang percaya loh. Jadi saya minta perhatian sekali lagi. Jangan kita termasuk pemfitnah. Ya, mabuk kan baik mulut juga semua. Orang kikir pura-pura enggak punya uang. Itu saudaraku dia mengutuk diri sendiri. Karena itu nanti sebentar saya akan undang kekasih saya. Dan kita biasa rayakan Shana Tova itu apel ini dicelupkan dalam madu. Ya, supaya the goodness and the sweetness of God, His mercy, His kindness, His goodness follow you all the days of your life. Sekali lagi kita lihat supaya kita periksa virus-virus enggak masuk dalam kita. Mulai ayat ke-9, 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu, orang yang unrighteous tidak akan dapat warisan. Jangan sesat. Pertama orang cabul, penyembah berhala. Berhala apa yang paling berkuasa sekarang? Mammon. Possession. Ketika kita mengalami dalam 6 bulan ini, orang paling kaya di Indonesia pun secara uang kehilangan 50 triliun dalam 6 bulan ini. Ya, saudaraku. Apa kita bersedih hati? Kita tidak pernah akan takut kehilangan yang bukan milik kita. Orang yang berzina, alasannya suka sama suka. Itu dunia. That's why Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Jangan pernah ngajar bahwa Tuhan tidak pernah murka. Tuhan murka. Orang banci, effeminate. Ya, laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan they will be falling away. Falling away itu kasih yang telah menjadi dingin. Menurunnya intensitas melayani Tuhan. Kita lihat di Korea sebagai contoh. Para penyanyi-penyanyi K-pop itu sudah bisa membandingkan itu laki atau perempuan, saudaraku ya. Lebih seperti perempuan. Pakai lipstick ya. Aduh, saudaraku, mengerikan sekali. Tetapi itulah the spirit of the world. Orang pemburit di sini ya, sodomite itu mewakili semua penyimpangan seks. Dan saya sudah sampaikan minggu yang lalu bagaimana dosa Sodom itu keangkuhan, kesombongan, ya, tidak mau peduli dengan orang lain, tidak mau peduli orang susah, ya, dan juga tentu saja penyembahan berhala dan semua penyimpangan seks. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah. Mari kita periksa diri sendiri, saudara. Tidak akan dapat bagian, tidak akan dapat warisan, dan tidak akan diangkat. Are you ready
for the rapture. Sekali lagi, nobody tahu saat dan waktunya. Tapi menarik sekali. Bagaimana mulai Yesus disalib. Ketika dia masuk ke Yerusalem tanggal 10 bulan Nisan. Kenapa? Saat itu memang domba-domba yang akan dipersembahkan harus diperiksa. Dimasukkan lewat pintu gerbang domba, tapi Yesus masuk lewat pintu gerbang emas. Seperti yang dijanjikan, dan tidak lama lagi dia akan datang. Jadi ini semua tanda-tanda, sekali lagi saya ingatkan, perjanjian diplomatik dengan UAE. Dan yang akan disusul dengan yang lain. Ya, dengan Bahrain, dengan Oman, dan semua itu adalah satu tanda. Ketika semuanya damai sejahtera, maka kebinasaan akan tiba. Karena itu mari kita ikat pinggang kita periksa diri kita, dan jangan ada virus-virus unbelief, virus darkness, dan virus-virus 1 Korintus 6 ini ada dalam diri kita. Dulu kita seperti itu, tapi tidak sekarang. Kita telah dimurnikan, disucikan, dibenarkan oleh Tuhan. Segala puji bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Untuk merayakan hari raya, hari tahun baru, saya ucapkan Shana Tova, Happy New Year kepada setiap saudara yang mendengarkan. Dan ada satu, yaitu tradisi yang baik sekali. Mereka berkumpul dan kepala keluarga akan mengambil apel dan mencelupkannya di dalam honey. And I will give it to my honey. Come on sayang. 好吃? Oke, kamu sekarang kasih saya. Kiranya segala kebaikan, segala goodness, kindness, and favor daripada Tuhan Yesus datang pada saudara, dan kita semua look up. Karena ini peringatan. Kapan Tuhan Yesus akan datang? Nobody knows. Dia akan datang supaya, yaitu seperti maling di waktu malam. Yesus bukan maling, tapi seperti pencuri di waktu malam. Tapi bagi kita yang percaya, yang kita perlu lakukan, bebaskan dirimu daripada ketidakpercayaan, dari kegelapan, dari segala ragi-ragi Farisi, ragi Saduki, ragi Herodiani, dan ragi Korintus. God bless you, dan siap mengalami pengangkatan jemaat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, persiapkan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur seperti yang sudah kita bagikan. Kalau sampai sudah kehabisan, saudara bisa mempersiapkan roti tawar atau cracker dengan teh manis atau wine, red wine, atau anggur kana dan lain sebagainya, ya. Saudara, atau jus juga boleh, ya. Saudara silakan mempersiapkan semuanya. Ya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami melakukan perjamuan kudus ini, kami masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang takut akan Tuhan, dan sukacita yang melimpah, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, anugerah Tuhan yang luar biasa, karena apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Fokus hati dan pikiranmu kepada kebaikan Tuhan yang mati di kayu salib menebus saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini tubuh dan darah-Mu. Dan Tuhan, kuduskan setiap kami, anak-anak Tuhan
yang mau makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Perjamuan kudus ini bukan satu rutinitas Tuhan, tapi kami lakukan karena kami sungguh mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara. Puji Tuhan, saya dapat roti hosti yang ada ayat firman Tuhan. Saudara masing-masing boleh membaca ya. Itu satu pesan Tuhan buat saudara dan saya. Tidak ada yang kebetulan. Saya dapat 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di dalam kanan kita tinggi-tinggi. Saya mau bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dikatakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari menyembah, sembah Dia. Katakan sesuatu yang berkenan kepadanya, ucapan syukur atas semua kemurahan Tuhan, atas apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Darah yang dicurahkan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Haleluya. Oh kira masanda karabasi kira. Begitu banyak virus-virus dalam kehidupan ini, tapi Tuhan menyucikan kami, menyucikan saudara dan saya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Jesus. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh darah yang dicurahkan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang luar biasa, Bapak Pendeta Timotius Arifin, dengan tema Are you ready for the rapture? Saya percaya saudara dan saya sungguh sangat diberkati, dan kita sekarang hanya perlu melakukan percaya saja dan berjaga-jaga. Amin. Saya tadi mencatat beberapa poin yang sangat penting supaya saudara juga bisa dapatkan sesuatu dari message Pak Arifin yang begitu luar biasa. Ya, temanya adalah Are you ready for the rapture? Ya, yang penting sekarang bukan cuma cek kesehatan, tapi adalah mari cek hidup kita ya. Tanggal 18 September hari Jumat jam 6 malam ya adalah tahun peralihan 5781 ya. Itu tahun Ibrani Rosh Hashanah ya.
luar biasa, kita adalah akar kita adalah bangsa Israel, tadi Pak Arifin katakan, ya luar biasa kita merayakannya seperti orang Israel juga, amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 kita diingatkan agar tidak perlu tahu tanggal dan waktu kapan Tuhan datang, ya. Tidak ada yang tahu. Jangan pernah percaya kalau ada yang meramalkan, menubuatkan tanggal dan jam, waktu, hari Tuhan Yesus datang. Tuhannya seperti yang katakan, Tuhan Yesus akan datang malam hari seperti maling, seperti pencuri. Tuhan Yesus bukan maling, ya. Seperti, ya, maling datang tidak ada pemberitahuan, ya. Tapi yang terpenting adalah kita berjaga-jaga, amin, ya. Luar biasa. Pak Arifin sampaikan itu voice activated, ya, memperkatakan firman Tuhan itu begitu penting melalui suara kita, yaitu doa. Melalui doa orang benar sangat besar kuasanya, amin. Saudara, mari kita praktekkan. Tadi Pak Arifin singgung tahun baru akan datang 2021, the year of proclaiming, the year of declaring the words of the God. Amin, luar biasa, ya. Udah dapat bocoran, ya. Pastikan kita adalah orang-orang yang mendapat warisan. Orang-orang yang tadi Pak Arifin katakan yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dan termasuk Yohanes 13, the unbeliever yang tidak akan diangkat. Mereka tidak akan dapat warisan, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, pastikan, are you ready for the rapture? Ketika semua damai-damai, dunia ini damai dan lain sebagainya, maka kebinasaan akan segera datang. Wah, tadi pesannya luar biasa, ya. Damai justru bahaya, ya. Pak Arifin sampaikan tadi, jangan ada virus unbeliever dalam hidup orang percaya, ya. Ini perlu dicatat. Tadi banyak disinggung mengenai 1 Korintus 15 ayat 51, tapi sebelumnya adalah 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Saya bacakan buat Anda. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak adil tadi dikatakan righteous, tidak benar, ya. Righteous, ya. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Ayat 10 dikatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas, ya. Jelas, saudara, pastikan kita tidak ada di kelompok orang yang tidak diangkat. Amin. Saudara, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pak Arifin. Sungguh luar biasa. Tadi di awal firman Tuhan disampaikan 1 Tesalonika 5 mengenai berjaga-jaga. Pak Arifin sampaikan di ayat 1, tapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Saudara diberkati. Saudara, saya percaya sungguh sangat diberkati. Sebentar kita akan menabur, kita akan memberikan persembahan buat pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, saya perlu melaporkan kegiatan gereja untuk diakonia sangat aktif, sangat lancar. Kita membantu banyak keluarga dan keuangan sangat susah. Keuangan mereka perlu dibantu. Apa yang saudara tabur telah menjadi berkat bagi mereka. Termasuk juga saudara mengembalikan perpuluhan. Saya mengucapkan terima kasih. Dengan demikian semua operasional gereja kita berjalan sangat lancar, lebih dari yang kita harapkan. Saya berdoa Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah
Mari saya undang saudara bangkit berdiri, saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan disampaikan. Hamba mengucap syukur Tuhan, hamba dan semua jemaat yang menyaksikan, mengikuti ibadah online hari ini sungguh sangat diberkati dengan tema Are you ready for the rapture? Tuhan berkati Pak Arifin, Tuhan pakai dia semakin hari semakin luar biasa. Tuhan beri kesehatan yang sempurna juga buat Ibu Vivi Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sekarang kami mau menabur, mengembalikan perpuluhan, memberikan yang terbaik buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan penuh sukacita. Thank you Lord Jesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara bisa menabur dengan M-Banking, dengan OVO maupun dengan aplikasi elektronik yang lain, ya, seperti GoPay melalui QR code yang ditayangkan setelah ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan segera akhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya saudara dan saya semua sangat diberkati. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Saudara, mari saya undang saudara bangkit berdiri untuk menerima berkat. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan disampaikan hari ini luar biasa. Seluruh rangkaian ibadah online ini berjalan dengan penuh hikmat. Kami mengucap syukur, pesan Tuhan yang begitu luar biasa sangat memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus mengajar kami, mengingatkan kami betapa kami harus selalu berjaga-jaga setiap saat Tuhan bisa datang. Terima kasih Tuhan, kalaupun terjadi rapture, kami mengambil bagian di dalam pengangkatan tersebut. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pelajaran hari ini sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa, Tuhan sekali lagi Tuhan berkati Pak Arifin dan pelayanannya. Tuhan pakai dengan luar biasa. Beri kesehatan, terutama kesehatan yang sempurna. Thank you Lord Jesus. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, anugerah dan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Anugerah demi anugerah, pertolongan demi pertolongan, kemurahan demi kemurahan Tuhan menghampiri, mendatangi saudara dan saya. Mulai hari ini berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan, mulai hari ini Tuhan buat berhasil. Anak-anakmu diberkati, orang tuamu diberkati. Terutama Tuhan tutup bungkus dengan darah yang dicurahkan, darah yang kudus. Itu memberi engkau perlindungan sempurna dari segala sakit penyakit. Tidak ada virus Saduki, virus Farisi maupun virus Herodian yang termasuk virus-virus yang ada di dalam 1 Korintus 6 tidak akan datang menghampirimu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mencurahkan berkatnya, Tuhan menyendingkan wajahnya kepadamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.